Baik, saya akan menjelaskan perkembangan perbank di Indonesia. Yang pertama, perkembangan perbank sebelum kemerdekaan. Perkembangan perbank di Indonesia berkembang ekonomi, perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan pada zaman penjajahan dan di negara-negara yang sedang berkembang. Yang pertama, perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbank dan lembaga-lembaga keuangan. Pembiayaan sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan, juga melaksanakan fungsi lembaga keuangan sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank umum atau dagang, bank yang khusus membiayai perkebunan. Yang kedua, perkembangan perbank kredit dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, VOC mengalami pembangkrutan dan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengambil ahli pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing. Setelah periode sistem tanam paksa serta sebelumnya di mana para petani bekerja secara bebas atau dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan sukar dikembang. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbank di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh JB dan NHM yang merupakan bank-bank resmi yang memberi kredit uang muka pada perbank pemerintah. Perkembangan ekspor hasil-hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan, lalu didirikan Exchange Bank dan RB dan Internation, serta beberapa bank swasta dan 2 cabang bank Inggris. Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialisasi menjadi the bank yang bank-banknya lain. Agar JB berspesialisasi sebagai bank sentral hingga JB diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan bank sesudah kemerdekaan. Yang pertama, lembaga-lembaga perkembangan dan pengkreditan periode tahun 1960 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbank masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu dilakukan sosialisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi, yaitu BNI 1946 dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, SCMTO menjadi Bank Umum Negara. Yang kedua, perkembangan kebijakan ekonomi moneter dan perbank. Kebijakan struktur pengkreditan yang merupakan bagian dari kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pertama sejak tahun 1950 sampai 1959. Selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal, disertai dengan usaha perkuatan kegiatan ekonomi nasional pribumi yang umumnya merupakan golongan ekonomi yang lemah. Yang kedua, periode kedua sejak tahun 1959 sampai 1965. Periode kedua ditandai oleh Ernst Time yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia dengan ciri berupa banyaknya pengaturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi termasuk pengkreditan. Yang ketiga, periode ketiga sejak tahun 1966 sampai sekarang. Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbank serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayai pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi.
Lalu kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbank dan pengkreditan. Perbank dan pengkreditan, tindakan moneter ini juga bagian dari program inti inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penataan besarnya bagian kredit likuiditas Bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbank. Itu saja penjelasan mengenai perkembangan perbank di Indonesia. Terima kasih.